sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat? Ada sukacita? Bisa bilang amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk menyambut firman di pagi hari ini. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami. Kami boleh ada sebagaimana pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami selalu menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam penggembalaan tangan Tuhan yang ajaib. Marilah kini Engkau berkenan berfirman kepada kami, mengingatkan identitas kami, siapakah kami ini, dan bagaimanakah kami harus hidup di dunia ini. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu identitas kita. Terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, dalam proses reproduksi, wanita memberikan 2 kromosom X, sedangkan pria memberikan 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Jika kromosom X dari wanita bergabung dengan kromosom X dari pria, anaknya akan menjadi bayi perempuan. Sebaliknya, jika kromosom X dari wanita bergabung dengan kromosom Y dari pria, anaknya menjadi bayi laki-laki. Dari pengetahuan ini, saudara, disimpulkan sang ibu tidak menentukan jenis kelamin bayinya. Jenis kelamin bayi ditentukan oleh sang ayah. Boleh dikatakan identitas seorang anak berasal dari ayahnya. Bukankah identitas kita berasal dari Bapa kita di sorga yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus? Bisa bilang amin, saudara? Nah, begitu juga dengan dunia ini. Dunia kerap menyebut identitas kita sebagai profesi kita. Misalnya, jika bekerja sebagai dokter, identitas kita adalah dokter. Jika kita bekerja sebagai guru, identitas kita adalah guru. Oh, sah-sah saja jika kita disebutkan demikian. Namun saudara, ingat
semua itu bukan identitas kita sesungguhnya. Identitas kita yang sesungguhnya berasal dari Bapa di sorga. Haleluya. Sebagaimana seorang ayah memberi identitas untuk anaknya laki-laki atau perempuan, Bapa memberi kita identitas. Identitas yang Dia berikan kepada kita adalah apa, saudara-saudara? Sebagai ayat Mas tadi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Jadi siapa identitas saudara? Saudara adalah ciptaan yang baru, di mana yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kita sudah mendapatkan status daripada Tuhan sebagai seorang anak Tuhan yang sudah ditebus oleh kuasa darahnya. Dosa kita sudah diampuni dan kita diselamatkan menjadi ciptaan yang baru. Nah, saudaraku, karena itu kita harus bertindak sesuai dengan identitas kita di dunia ini. Nah, misalnya kalau jenis kelamin adalah laki-laki, harus berjalan tegap dan berbicara tegas. Jika kita perempuan, kita harus berdandan dan bersikap feminin. Demikian pula, kita harus bertindak sesuai dengan identitas dari Bapa Surgawi, bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru, di mana kehidupan yang lama, karakter yang lama, sifat-sifat yang lama, agama yang lama yang tidak sesuai dengan firman harus kita tinggalkan. Harus kita sudah mulai tidak lagi ada di sana. Istilahnya kita sudah mati. Dan sekarang kita hidup di dalam kehidupan yang baru, menjadi identitas yang baru. Tunjukkanlah sikap itu kepada dunia ini, sehingga dunia tahu bahwa kita ini adalah ciptaan yang sudah diperbaharui oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi jika hari ini saudara ada, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Engkau adalah identitas yang sudah diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Jadilah sebagaimana identitasmu di muka bumi dengan sikap karakter seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan identitas kami adalah ciptaan yang baru, di mana segala perbuatan yang lama sudah mati dan sudah kami tinggalkan. Sebagaimana ref dalam pujian ini, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini benar-benar menjadi kehidupan kami, bahwa kami telah mempunyai identitas yang baru. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam penggembalaanmu. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi dan sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Amin.